Nah sekarang udah dikawinin sama Mbah ya, boleh saya bilang begitu aja. Tapi saya pengen lihat dulu. Kata apa Jambrong tuh? Iya, pengen lihat dulu bagaimana perempuannya, apa senang apa enggak gitulah. Mm-mm, Suatu saat dia munculin sama si Mbah kali. yang tadi itu. Muncul. Mm-mm, Waduh, cakepnya bukan main lah. Susah kabupaten kesini juga apa di kabupaten ini mah nggak ada lah yang cakep kayak begitu. Saya pikir-pikir, kalau saya punya anak gimana ya? mm-mm. Berarti udah kepikiran ke sana, Bang? Iya, udah dipikirin itu. Mm-mm, Kalau punya anak, kayaknya cuma sebentar kali suruh pulang ke sana nanti ke alam dia. benar. Udah dikeluarin di luar aja lah, supaya nggak punya anak gitu. Usaha lancar, sama ada bisnis ke sana kemari teh lancar terus. Harus punya kamar khusus, nggak boleh diinjak orang. Itu khusus kamar. Alhamdulillah teman-teman, di konten kali ini saya bertemu dengan salah seorang narasumber yang mempunyai pengalaman cukup unik ya. Jadi ini pengalaman pribadi dari sang narasumber. Jadi sebelum kita masuk ke inti cerita, gimana Bah? Kabarnya baik Bah? Alhamdulillah sampai hari ini baik. Alhamdulillah. Dengan Abah siapa Bah? Abah Jamrong. Oh, Abah Jamrong. Ya. Mungkin kalau di sini Abah Jamrong itu nama landihan ya Pak ya? Iya, Nama iya. panggung, bukan nama Iya. panggung, bukan nama samaran ya, nama ketelahnya kan, kalau ketelahnya apa? Nah, sebutan ya Pak ya? Iya, iya. Nah, Abah, yang saya dengar Abah ini bisa dibilang memiliki pengalaman yang cukup unik. Informasinya itu Abah berhasil kaya raya dari pesugihan dengan menikahi siluman ular tapi tidak mempunyai anak. Nah, itu awal mulanya Abah seperti apa Abah? Mungkin bisa Abah ceritakan dari awal sampai pada akhirnya Abah kembali ke jalan yang benar gitu. Iya, iya. Memang saya waktu dulu itu selagi muda nggak punya kerjaan, Mm-mm, hutang banyak lagi. mm-mm, Gimana saya bingung. mm-mm, Nggak ada, aduh gimana saya bilang ini. Mentok aja udah. mm-mm, Nah, suatu saat saya ketemu teman mm-mm, di daerah mana nggak tahu lah namanya, lupa lagi. mm-mm. Ketemu teman, dia ngobrol-ngobrol, ayo mau kemana, kita mau main aja, serang nggak ada kerjaan, lagi pengangguran ini, banyak hutang, saya bingung. Benar. Ya udah ngambil jalan pintas aja katanya. Sekarang mah ngambil jalan pintas yang gimana? Iya ke Sugihan. Ya boleh lah, kalau saya lagi begini mah. Udah gelap mata gitu ya. Oh ya, mau aja tuh, terus dibawa ke gunung apa namanya, Gunung Ek aja lah. Terus di situ ritual ceritanya. Singkat cerita itu saya begini Mbah, saya tuh udah lama nggak punya kerjaan, banyak hutang lagi. Jadi gimana, saya pengen kesugihan. Oh, pada kuncen. Iya, pada juru kuncinya. Boleh lah, saya bilang begitu. Nah, di situ langsung mengadakan ritual. Oh, ritual di gunung tersebut. Iya. Udah gitu, saya bingung gimana ini caranya, saya bilang. Nanti juga kata Simba itu 2 hari 3 hari tunggu aja, nanti juga datang katanya. Nah, ya singkat cerita lah. Udah semalam 2 malam nggak datang juga, udah 3 malam. Yang keempat malamnya dia muncul. Gitu perempuan cantik, wah nggak ada lah pokoknya di alam kita mah nggak ada yang cantik kayak begitulah, kayak putih aja. Cantik banget berarti. Iya, cantik banget. Ya gimana aja, namanya juga orang laki-laki masih normal. Ngelihat orang cantik, ya udah mau. Langsung Dari senang situ gitu. iya, langsung senang. Boleh lah Pak, saya bilang gitu aja. Nah langsung gitu, kalau dinikahkan saya waktu itu. Sama kuncen. Iya, sama juru kuncinya. Sama juru kunci itu dinikahkan saya.
Habis nikah 1 malam, 2 malam, 3 malam, kok nggak muncul-muncul, saya bilang. Gimana ini? Abah udah nunggu gitu. Iya, udah nunggu lama gitu di kamar itu. Lama-lama keempat malamnya dia muncul. Lah udah gitu, udah lama disijali ya, masa udah nunggu dari tadi, dari kemarin-kemarin kok nggak datang juga ya, katanya. Maaf aja, katanya, sekarang saya datang, katanya. Gimana sekarang, katanya. Saya bilang begini, udahlah, mau aja nikah aja sekarang mah. Nah itu memang mengajak nikah dia langsung. Maksud nikah teh hubungan badan. Iya, berhubungan badan. Berarti Nah. ini Pak, tanpa ada apa namanya? Kalau di kita kan akad nikah dulu. Tadi udah ada akad nikah sama kuncen ya? Ya udah, Mungkin gini, dia Pak. akad nikah sama. Abah agak kecepatan ini dongengnya. Iya. Itu kan, mohon maaf saya tanyakan kembali, itu kan Abah itu pas kata sang kuncen disuruh ritual. Iya. Abah ritual dulu. Nah itu bentuk ritualnya seperti apa, Bah? Terus di tempatnya iya. kalau bisa digambarkan bagaimana gitu di sananya? Oh, kalau tempatnya ya serem-serem lah. Di hutan. Iya, di hutan. Namanya di gunung. Ya serem-serem begitulah. Mohon maaf, di situ ada, apakah ada makam, ada pohon besar atau tempat keramat seperti gimana, Bah? Ya kayaknya tempat keramat lah Oh. adanya. Nah, Kalau ritualnya bagaimana itu? ritualnya begini. Nah sekarang udah dikawinin sama Mbah ya. Boleh, saya bilang begitu aja. Tapi saya pengen lihat dulu. Kata Abah Jambrong tuh. Iya. Pengen lihat dulu bagaimana perempuannya, apa senang apa enggak gitulah. Suatu saat dia munculin sama si Mbah kali. Yang tadi itu. Muncul. Waduh, cakepnya bukan main lah. Susah kabupaten kesini juga di kabupaten ini mah nggak ada lah yang cakep kayak begitu. Boleh, saya bilang. Nah langsung dia akan nikah sama dia. Nah udah nikah 1 malam belum ada, 2 malam, 3 malamnya ada. Dia muncul, katanya. Katanya senang sama saya. Ya iya dong, mas kawin juga senang saya. Nanya berarti. Nanya. Ya udah, katanya, kalau begitu ya udah tidur aja bareng, katanya. Abang langsung mau. Mau langsung. Ya singkat cerita, tapi saya bilang, saya pikir-pikir, kalau saya punya anak gimana ya? Berarti udah kepikiran ke sana. Iya, udah dipikirin itu. Kalau punya anak, kayaknya cuma sebentar kali, suruh pulang ke sana nanti ke alam dia. Benar. Udah dikeluarin di luar aja lah, saya bilang. Tapi nggak ngomong sama dia mah. Emang di dalam pikiran saya aja gitu. Itu apa yang dikeluarin, Mbak? Yang dikeluarin pokoknya dikeluarin aja lah. Di luar. Kalau dikeluarin di dalam kan bahaya. Nanti bisa kayak sebentar nanti suruh pulang ke sana. Iya, punya anak kan susah nanti urusannya lain lagi. Mohon maaf teman-teman, agak vulgar ya, Bah ya. Iya. Jadi Abah ini, mohon maaf kalau saya translate ini. Abah ini diajak tidur sama siluman iprit. Iya. Dan Abah siluman ular, dan Abah berpikirnya kalau misalkan Abah main terus, mohon maaf, dikeluarannya di dalam, nanti punya anak kayaknya sebentar. Iya. Kaya rayanya. Dan Abah berpikir cerdik, berpikir cepat, dikeluarinya di luar. Iya, dikeluarinnya di luar. Supaya nggak punya anak gitu. Biar kayaknya ramah. Iya, jadi dia itu nagih terus. Wow. Lama-lama nagih terus, kan dia belum penasaran kalau kayak gitu kan, pengennya gitu. Dia tuh pengen punya anak. Wah, terus dikeluarin di luar terus. Nah, Bah, jadi Abah setiap melakukan berhubungan badan, iya. itu kekayaannya itu berupa apa? Emas dari sisipnya, Oh iya. yang di bawah bantal, Usahanya gitu ya. Jadi begini, bisa ketahuan itu kan usaha lancar gitu ya. Ya, yang ada aja, banyak aja gitulah. Ya pokoknya usaha lancar, sama ada bisnis kesana kemari teh lancar terus. Nah di situ
ketahuannya. Jadi tiba-tiba usaha itu dimudahkan gitu. Iya, dimudahkan. Ya, akhirnya lumayan kan banyak kan rezeki saya tuh di situ. Tak lama-lama saya itu, lah gimana saya bilang ini, Mohon maaf, mic-nya ke bawah. takut ribet ke depannya nih. Saya bilang, soalnya saya kan udah tua begini, jadi ribet, jadi ngurus sama orang itu mah. Ini soal kan orang siluman ular dia mah. Nanti Abah kalau matinya ke sana mungkin ya. Iya pasti. Kita kan ngomong-ngomong dari orang tua, saya sering dengar-dengar gitu. Pulangnya kan suruh ke sana. Saya nggak mau, soalnya saya kan orang tua harus insaf. Benar Bah, benar Bah. Ya itu sekarang saya mau insaf, dicerai aja, dicerai aja. Kok emang bisa dicerai Bah? Bisa. Caranya? Ya begitulah, pokoknya bilang sama juru kunci, bah gimana saya itu kalau lama-lama kan saya suruh ke sana pulang. Saya pengen insaf, udah tua, dicerai aja bah, bisa nggak? Bisa katanya, dicerai langsung, bisa. Caranya Bah? Caranya itu ginilah, nanti terus aja katanya, jangan berhubungan itu, jangan keluar di dalam katanya, di luar aja terus. Jadi lama-lama dia tuh nggak mau katanya. Gitu caranya itu. Pundung gitu. Iya, jadi pundung dia, lama-lama pundung. Merasa terlecehkan. Iya. Jadi itu kan saya susah. Nggak mau saya punya anak gitu, nanti kan suruh pulang ke sana. Jadi bingung. Gitu belah gitu. Lama-lama dia tuh pundung. Nggak datang. Nah, nggak datang dia Terus tuh. kekayaan juga. Ya, tapi kekayaan mah masih ada aja. Masih ada ada sisa-sisa. Masih lancar gitulah. Sampai Udah. sekarang masih ada. Ya lama-lama mah nggak ada, lama-lama mah. Sekarang mah nelang. Iya, udah biasa lagi gitulah. Maka saya mau insaf, udah tua. Bagaimana? Kan harus insaf kalau udah tua mah. Apalagi kalau udah lagi muda gitu. Kalau mau muda mah kan ya begitulah. Kalau orang muda mah kalau nggak punya duit kan bingung. Ya begitu. Sekarang mah udah insaf saya. Berarti kehidupan udah kembali normal. Iya, udah kembali normal lagi. Biasa-biasa gitulah. Bah, itu kan Abah melakukan berhubungan badan dengan siluman ular tersebut. Berarti itu Abah di rumahnya punya ruangan khusus berarti. Ya iya. Harus punya kamar khusus, nggak boleh diinjak orang. Itu khusus kamar. Di dalam itu Di dalamnya itu dikasih wangi-wangian gitu. Di dalamnya teh. dirias enggak? Iya, dirias. Kayak gimana aja lah kamar kalau kamar pengantin lah. Mantap. Kamar pengantin bagus lah. Dikasih wangi-wangian. Ya mungkin dia betah. Lama-lama makan saya pengen insaf. Dan begitulah jalannya. Cuma dikeluarin di luar gitulah. Jadi nggak bisa punya anak kan saya. Sekarang udah pengen insaf sekarang. Bah, setiap Gitu. siluman ular datang itu menjelmanya berwujud ular dulu atau langsung gadis cantik, Bah? Oh, langsung gadis cantik. Tahu-tahu Ngewujud orang langsung. tahu-tahu ada di dalam kamar. Oh iya. Tahu-tahu ada dalam kamar. Nggak berupa ular, nggak berupa manusia aja, langsung biasa. Kalau pakaiannya, pakaian gimana, Bah, pakaiannya? Ya kayak putri aja gitulah. Wow, sempurna ya. Kayak kalau di Laut Selatan mah kayak Nyi Blorong lah. Aduh, jangan disebutin Bah. Jangan disebut. Waduh. Malam ini. Kalau udah ngeliat mah gitulah. Kan saya udah tahu di fotonya, bukan udah pengalaman, bukan. Soalnya belum apa-apa, nggak punya pengalaman itu. Tapi kayaknya kan kalau di fotonya kan bagus, kayak putri aja udah. Jadi mirip kayak gitu kalau di. Iya, mirip-mirip gitu, Kalau- pakai mahkota. Itu kalau artis ada yang mirip nggak kalau sama artis itu? Saya rasa nggak ada lah. Oh, enggak, cantik. Masih cantikan itu. Cantik kan istri bapak yang Iya, tadi gitu. iya. Bah, Heh. ini kan Abah berarti melakukan hubungan badan ya, Bah, dengan siluman ular tersebut. Iya, Kan berarti dibuka semuanya ya, Bah ya? iya. Itu Mohon maaf Pak, jangan Enggak. gitu. Gini dulu. sama seperti manusia, enggak sama kayak gitu. Rasanya. Iya, Semua. persis aja.
Persis kayak manusia aja gitu. Rasanya gitu. Iya. Ada gunungnya berarti. Ada dong. Ada Gunungnya ada. It- ada kerang darahnya. ininya ada gitu lah. Ah, manusia aja persis. Wow. Kayaknya abang ini penasaran ya. Ya penasaran juga gitu. Tapi kan dipikir-pikir deh, saya kan udah tahu sama ngobrol-ngobrol sama orang tua dulu. Kan kalau mau Siluman gini gitulah. Jadi saya nggak mau kesananya maka dikeluarin di luar saya mah. Berarti, Nggak Pak, dikeluarin di dalam. mohon maaf, pada saat itu abah melakukan perkawinan dengan siluman itu tidak ada tumbal berarti. Oh, nggak ada. Tidak ada kalau itu mah kalau siluman ular mah nggak ada. Kalau yang bisa saya simpulkan, abah ini cerdik sekali ya. Luar biasa kekayaannya dapat. Iya. Berarti kayak kancil ya. Memang abahnya kecil ini jadi cerdik. Iya. Itu udah dimatangkan sebelumnya dulu. Oh, pantesan. Jadi Iya. di pikiran sebelum sebenar-benarnya gitu. Iya, kesugihan mau, tapi caranya gimana nih saya bilang gitu. biar selamat. Nah, biar selamat gitu lah. Soalnya kan kalau udah tua kan harus insaf. Sekarang udah benar. Ya, udah insaf sekarang mah. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran, bukan pelajarannya abah mengelabui gitu ya, ngeprank gitu kayak gitu. Jadi abah ini mungkin kalau dulunya mau pesugihan tapi pengen selamat, Iya. masih ingat umur, masih ingat pengen insaf. Iya. Berarti kalau sekarang udah kerja seperti biasa. Ya, udah seperti biasa-biasa lagi sekarang mah. Udah normal biasa Tapi gitu lah. rezeki lumayan ada aja Lumayan ada ya. gitu. Kalau yang namanya niatnya baik, Allah juga pasti akan memberi rezeki yang lebih baik. Iya. Amin ya Allah. Iya. Berarti sekarang mah ke kebun. Iya. Ke sawah, kerja. Istri ada, Bah? Aduh. Sekarang teh istri kan udah meninggal. Oh. Sendirian di rumah saya. Jadi bingung, nggak ada gimana, nggak ada buat apa? Temen dikasih Buat teman nggak ada gitu. Biasanya ada di rumah, sekarang nggak ada. Ya jadi pikiran juga itu juga sama. Mungkin abang. Tapi udah sadar saya mah. Begitu meninggal juga udah sadar diri, udah waktunya. Kita kan sekarang mah udah tua mah udah harus insaf, udah tua mah nggak boleh itu ya. Sadar, menyadari lah keadaan begini. Tapi termasuk abah orang hebat ya. Nah, Pernah ngerasain orang paling cantik Belum ada yang nanding. belum ada yang nandingin. oh iya dong. Kenapa gini Pak? Mohon maaf kalau ini, mohon maaf teman-teman sekali lagi ya, mungkin teman Bentar, abah bangga biar dong. enggak, itu memang pengalaman bukan spiritual ya, pengalaman yang dibilang saya unik. Termanis. Karena teman-teman mungkin teman-teman juga pasti penasaran, dan ini pertanyaan yang mohon maaf agak konyol juga. Apa? Itu kan abah berhubungan badan ya. Kalau bahasa itunya udah bercampur air liur juga ya. Nah, jangan ketawa dulu, Bang. Saya juga ini gimana ya, teman saya juga kayak mau gimana gitu ya. Nah, itu kalau untuk durasi, Bah. Nah, itu biasanya durasinya normal kah? Apakah misalkan tiba-tiba abah menjadi seperkasa, durasinya nyampe 1 jam? Nah, itu setiap abah berhubungan badan, apakah 1 kali main kah semalam? Apakah berkali-kali? Oh gitu ya. Mungkin bisa abah deskripsikan. Ini nggak apa-apa, ini buat buat kisah hiburan saja gitu. Ya, ya mula-mulanya mah kayak orang nggak pengen aja gitu jual itu. Gitu ya. Kayak nggak pengen, padahal pengen. Ya gitu Normal aja. gitu ya, Bang, Ya lama-lama kan nggak kuat. Namanya laki-laki lah. Ya udah, cek. Udah aja. Nah, maksud saya, Bang, kalau untuk durasi Iya. durasi itu berapa menit, jam? Apakah abah tiba-tiba menjadi pria perkasa kah gitu? Enggak, biasa-biasa aja normal. Tapi Berapa menit? kepuasannya kan lain. Oh, berapa menit, Bang? Ya paling 25 menit lah. Sama pemanasan. Iya. Oh. Nanti kalau sekali main semalam 1 kali main. Iya. Oh. Ya kadang-kadang 6 kali lah. Mantap ya, Bang ya. Jadi ini bikin merindingnya ada.
apa namanya ya, lucunya ada, Abah ini kayak gimana Enaknya ada. Jadi, Iya. kalau dari cara penyampaian Abah ini emang orangnya cerdik nih ya. Kayak kancil. Jin juga di prank gitu ya. Wow, luar biasa teman-teman. Jadi ini emang seperti saya bilang di awal, ini pengalaman yang sangat unik, sekaligus nyeleneh, dan mungkin bisa teman-teman nih baru pertama kali ini kita mendapat narasumber yang luar biasa. Dan alhamdulillah Abah sekarang sudah kembali ke jalan yang benar. Iya, iya. Alhamdulillah, dan ternyata Abah juga seorang apa namanya? Seorang single parent ya. Iya. Nah, Bah, kalau misal nanti ada apa namanya? Ada janda gitu ngajakin nikah Abah, boleh, Bah? Nah, ya boleh-boleh aja. Nah, kalau untuk usia sekarang berapa tahun, Bah? Sekarang usia saya 35. 65. Oh, 65, tapi masih kuat, Bah. Kuat alhamdulillah. Wow, Masih kuat. perkasa. Ya normal saya. Masih bangun nih. Kalau lihat ditangkap-tangkap ya pengen aja. Wih, Kuat apa itu, Bang? Iya, ha? Kuat apa? Ya, Lecek. biasa gitu cek 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 cek. Ah, udah, gitu aja. wow, luar Kalau orang normal namanya juga ya. Yang namanya masih normal ya. dia normal ya, mungkin yang lihat yang seksi-seksi Abah bangun. Iya. Apalagi melihat wanita tercantik. Wah, Mm-mm. apalagi ngelihat apa bagus gitu. Ah, Mohon maaf, Pak. udahlah. Ini kan mungkin Aduh, hai. mohon maaf, Pak. Ini kan tayangan ini ditonton oleh seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri. Iya. Nggak apa-apa, Bah. Kita tayangkan. Boleh. Oh, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa itu mah. Nah, sama teman-teman, jadi mohon maaf, ini memang bisa dibilang pengalaman yang pribadi, cuman kita udah izin dan Abah boleh kita tayangkan ya. Iya, iya. Itu hanya untuk dijadikan bahan pembelajaran saja. Ya, mungkin Barangkali ada pertanyaan lain, Bang? Biasanya Abang yang suka paling penasaran ini. pertanyaan lain mungkin Apa rasanya? Apa ya? Apakah berkesukannya gitu. Biasanya Abang suka makin gokil ini. mungkin dirasa sudah cukup sih. Karena durasi sudah hampir 21 menit. Wah, sudah tuh. Nah, Bah, barangkali Abah ada pepatah buat kami terkait dengan pengalaman Abah gitu. Gimana misalkan carilah harta atau gimana menurut Abah. Ini kan Abah udah merasakan apa namanya, pengalaman yang bisa dibilang jalur hitam gitu ya. Iya. Nah, mungkin dari pengalaman Abah ini Abah bisa menyampaikan pepatah kita Iya. seperti apa? Kalau dari abah makan begini, memang dulu makan apa belum punya pengalaman. Jadi kalau cari itu kan susah, cari kerja nggak ada, misalkan di rumah nggak ada ya suka bingung. Tapi kalau udah begitu biasa ada kemajuan lah, ada kemajuan. Tapi lama-lama kan harus insaf. Harus ingat umur ya. Iya dong. Masa kalau mau gila terus harus ada elingnya kan kalau udah tua mah. Begitu kan? Harus insaf kalau udah tua mah. Ya kayak bapak gitu lah. Oke Pak, terima kasih dan alhamdulillah Abah udah kembali ke jalan yang benar. Ya. Ini merupakan pengalaman bisa dibilang spiritual juga ya, dan itu jarang sekali orang yang berhasil kembali ke jalan yang benar. Iya. Mudah-mudahan Abah selalu sehat dan secepatnya diberi pasangan hidup. Amin, amin. Abah sehari-harinya terurus ya Bah ya. Iya. Terima kasih, mudah-mudahan selalu sehat. Kita pamit undur diri dulu di video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya yang lebih ekstrim lagi, yang lebih unik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.